Ketika para pemimpin negeri ini dengan bergairah membagikan makanan gratis, buku-buku gratis, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka memang sudah kelebihan uang sehingga mereka rela membagi rezekinya kepada banyak orang itu, kepada rakyat yang sangat miskin. Tapi kemudian saya juga berpikir, ketika Soekarno pernah mengatakan bahwa kalau kita masih melihat pengemis-pengemis di jalan itu, mereka masih berkeliaran, itu berarti bahwa kemerdekaan ini belum berhasil memerdekakan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Tapi pertanyaan saya lebih lanjut adalah, kenapa sekarang pemberian bantuan-bantuan itu seperti layaknya, maafkan saya, kepada mereka-mereka yang tidak mampu bekerja? Para pengemis itu bukan lagi mereka-mereka yang ada di pinggir jalan, tapi juga di hampir seluruh pelosok negeri ini. Ya tentunya kita juga bersyukur ada keprihatinan para pemimpin bangsa ini. Tapi ketika saya melihat bahwa yang dibobol adalah APBN, saya bertanya lagi, ini ada apa? Apakah memang mereka peduli dengan rakyat miskin? Apakah para pejabat itu peduli dengan rakyat miskin dan ingin membuat tersenyum dengan bantuan langsung tunainya dan bantuan-bantuan lainnya? Tapi bukankah mereka berkelimpahan? Bukankah mereka juga melihat kasus-kasus korupsi yang sangat luar biasa itu? Mereka tidak peduli. Pertanyaannya adalah, kalau mereka tidak peduli dengan korupsi-korupsi besar yang membuat negara atau pemerintah tidak sanggup memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, tidak sanggup membuat lowongan-lowongan pekerjaan kepada rakyatnya, dan kemudian mencoba bersembunyi di ketidaksanggupannya dengan memberikan makan gratis, dengan memberikan bantuan-bantuan langsung. Bahkan saya juga kadang-kadang heran juga, sampai pada waktu dulu ada pemberian sepeda dan segala macam itu, dan dipertontonkan. Timbul pertanyaan saya adalah, apakah itu merupakan contoh bahwa para pejabat di negeri ini sangat peduli membantu orang lain? Tapi kenapa bantuannya hanya seperti membantu para pengemis? Maafkan saya sekali lagi. Kan mereka bisa menggerakkan bantuan-bantuan begitu banyak untuk kesejahteraan rakyat. Tapi bagaimana mereka mau memberikan harta mereka itu untuk kesejahteraan rakyat? Karena mereka memberikan bantuan-bantuan itu, mereka bukan tambah miskin, tambah kaya. Nah pertanyaannya adalah, apakah rakyat miskin itu terbebas dari kemiskinan? Ternyata tidak. Rakyat miskin tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan terus bergantung terhadap bantuan-bantuan itu. Itu pun juga tidak menolong mereka juga. Hanya sesaat memang. Itu mereka senang mendapat bantuan-bantuan tersebut, senang dengan makan gratis. Memang rakyat di negeri ini juga demikian. Saya banyak melihat masyarakat memberikan makanan gratis. Tapi rakyat memberikan makanan gratis itu dari uang mereka sendiri, bukan dari APBN. Dan mengapa tidak menggerakkan orang-orang yang kaya, yang segelintir itu, membagikan hartanya kepada rakyat miskin di Indonesia ini? Katanya kita punya solidaritas sosial. Kenapa kemudian ketika korupsi begitu banyak triliun-triliun, tidak pernah kita punya perasaan peduli? Sekali lagi saya juga mengakui bahwa Pigai benar ketika dia mengatakan bahwa koruptor ratusan miliar itu pelanggaran HAM. Dan kemudian kita masih tersenyum, para hakim masih tersenyum melihat kondisi itu. Nih pertanyaannya bagaimana ini? Dan sampai Presiden Prabowo juga mengatakan, mengapa tidak 50 tahun? Saya juga bingung. Bagaimana bisa dicari-cari seperti itu? Mungkin dicari-cari segala macam aturan, segala macam, apa betul? Kan hukum itu harusnya peta keadilan. Kalau hukum itu tidak menjadi peta keadilan, ya di mana masyarakat bisa berjuang untuk hidup dalam aturan hukum yang adil? Kalau hukumnya tidak adil, ya tentu saja tidak ada supremasi hukum. Dan kalau tidak ada supremasi hukum, bagaimana kita bisa hidup dengan baik? Ini menjadi persoalan Ya memang kita juga peduli harusnya. Di satu sisi orang yang kaya makin kaya,
Jurang yang kaya dengan miskin makin sangat lebar. Dan bagaimana kita mendiamkannya itu terus? Saya pikir ini merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan. Ya, kalau memang pemerintah tidak mampu untuk memberikan pekerjaan, memberikan peluang kerja, ya jujur saja. Jangan membuat sebuah menutupi ketidakmampuannya dengan memberikan makanan gratis. Kami tentu setuju lah, kita orang semua setuju, orang sudah menderita dikasih makan gratis, ya tentu setuju. Tapi jangan berpikir bahwa memberikan makan gratis itu berarti bisa mengabaikan tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, memberikan pekerjaan. Dan kalau memang tidak mampu, ya terbuka saja supaya bersama-sama rakyat ini menggerakkan, para tokoh agama dan semua yang bergerak supaya ada kepedulian sosial, bukannya terus membiarkan korupsi merajalela. Ya, kalau terus korupsi merajalela, bagaimana pendidikan bisa baik? Kalau pendidikan tidak bisa baik, ya bagaimana semua lembaga-lembaga yang lain juga yang memang tamatan pendidikan itu. Dan ini menurut saya ya sangat menyedihkan ya. Kita bicara tentang Indonesia emas. Tetapi masyarakat di negeri ini masih bergantung pada bantuan sosial. Mereka tentunya tidak senang dengan bantuan sosial itu. Mereka terpaksa. Karena mereka tidak bisa makan, terancam pendidikannya. Mereka tentu saja ingin bekerja. Tapi persoalannya yang sudah bekerja saja di PHK. Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan penting. Nah, bagaimana sampai terjadi pemerintahan itu tidak bisa merencanakan tentang peluang kerjanya? Bagaimana mereka tidak lagi menghubungkan antara pendidikan dan peluang kerja? Pendidikan dibangun pendidikan, mendapatkan ijazah tanpa kompetensi, tentu saja tidak bisa membuat sebuah terobosan untuk dunia kerja. Dan dunia kerja juga makin merintih karena mendapatkan tamatan-tamatan tidak berkualitas. Dan kemudian korupsi merajalela. Mau kemana negeri ini? Ya kita berharap ya, sekali lagi Presiden Prabowo mau berjuang keras. Ya memang beliau sudah berjuang berkali-kali untuk menjadi presiden, tetapi baru kali ini berhasil. Dan kalau beliau betul-betul mendedikasikan hidupnya, menurut saya Presiden Prabowo akan dikenang sebagai seorang yang sudah memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia. Harapan ketika banyak orang di negeri ini kehilangan harapan atas kemerdekaan Indonesia.